Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, boleh kita berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dan masing-masing. Kalian apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Boleh kita berdiri dulu ya biar semangat. Hai. Berdiri mau apa Bu Maria? Ya. Yeay lagi. Kalau Ibu bilang selamat pagi semua, nanti kalian jawab pagi ya, gitu ya. Gini ya nadanya. 1, 2, 3. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi muridku. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Siap, siap. Ya. 1, 2, 3. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi muridku. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Boleh diisi dulu daftar hadirnya ya. Baik. Kalau Ibu bilang semangat pagi, semangat belajar bahasa Indonesia. Siap? Siap. 1, 2, 3. Semangat pagi, semangat belajar bahasa Indonesia. Jadi di sini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi bahasa Indonesia kelas 10. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menyimak teks laporan hasil observasi dengan baik dan benar, mengidentifikasi informasi penting dalam teks laporan hasil observasi, yang ketiga mengembangkan keterampilan dalam mendiskusikan temuan dari teks yang disimak. Coba, apa kalian pernah mendengar tentang teks laporan hasil observasi? Belum. Langsung aja ya. Pengertiannya yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi mengenai objek yang diamati secara sistematis dan objektif. Apa sih sistematis itu? Sistematis itu secara terstruktur dan objektif. Objektif itu berdasarkan fakta. Teks ini biasanya ditulis berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap suatu fenomena atau objek tertentu, baik itu tentang makhluk hidup, benda maupun peristiwa alam. Tujuan utama dari teks laporan hasil observasi adalah untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Kita menyimak dulu ya anak-anak. Boleh Bu. Laporan hasil observasi. Judul laporan hasil observasi kaktus saguaro. Kaktus saguaro Carnegie gigantea adalah salah satu jenis kaktus terbesar yang ditemukan di gunung dan dilindungi dari herbivora. Kaktus ini juga memiliki akar yang luas untuk menyerap air dari tanah yang jarang hujan. Kesimpulannya, kaktus saguaro memiliki adaptasi yang efektif untuk bertahan hidup di lingkungan gunung yang ekstrim. Kemampuan menyimpan air dan sistem aman yang luas adalah kunci keberhasilan tumbuhan ini dalam menghadapi kondisi ekstrim. Sudah kita mengadakan krisis ya? Ya Bu. Sudah. Kita mulai ya?
Bentar Bu. Bentar Bu. Ya. Di laporan hasil observasi juga ada struktur. Yang pertama ada judul. Pada bagian judul dalam laporan hasil observasi biasanya membahas topik atau objek yang diobservasi secara jelas dan spesifik. Judul ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang isi laporan dan memudahkan pembaca memahami fokus utama observasi yang dilakukan. Jadi dalam teks laporan hasil observasi juga penting sekali ya, ada judul. Yang kedua ada pernyataan umum atau klasifikasi, boleh dibacakan oleh Ucup ya. Dari mana Bu semua? Dari pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap hal tersebut. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal yang dibahas pada bagian ini adalah mengenai ilmunya, aktivitas burung di taman, proses perkembangbiak lebah, dan tempat hidup secara umum. Jika objek observasinya adalah tumbuhan, maka yang akan dibahas yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan. Jika membahas tentang lingkungan, maka yang akan dibahas yaitu kondisi kebersihan sekitar sekolah, kondisi kebersihan di pasar tradisional. Lanjut, yang ketiga ada deskripsi bagian atau manfaat. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, maka hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, kebiasaan unik, dan lain-lain. Deskripsi bagian ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang ciri-ciri atau karakteristik objek observasi. Dengan detail yang jelas, pembaca dapat memahami lebih baik bagaimana objek tersebut berfungsi atau berinteraksi dengan lingkungannya. Deskripsi bagian memiliki beberapa manfaat yang penting dalam konteks laporan hasil observasi, seperti memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam bagi pembacanya. Yang keempat, ada kesimpulan, boleh dibacakan oleh Nurul Ilman. Kesimpulan dalam laporan hasil observasi adalah bagian yang merangkum temuan-temuan utama dari observasi yang telah dilakukan. Di sini penulis menyampaikan pemahaman atau hasil analisis berdasarkan data atau fakta yang terkumpul selama proses observasi. Kesimpulan tujuan untuk memberikan gambaran singkat dan jelas tentang apa yang telah ditemukan serta memberikan interpretasi terhadap informasi yang telah diperoleh. Lanjut, ada ciri-ciri salah satu ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah menggunakan bahasa ilmiah, karena hal ini tidak lepas dari laporan hasil observasi yang termasuk ke dalam teks ilmiah. Bagaimana sih agar kita dapat memahami kata-kata ilmiah yang jarang digunakan atau ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada makna kata secara langsung atau tersurat dalam teks. Contohnya dalam anggrek merupakan polifagus. Nah, jadi makna kata secara langsung atau tersuratnya yaitu polifagus, yaitu pemakan beberapa jenis mangsa. Yang kedua ada makna kata dari penjelasan ilmiah. Kesimpulan dalam laporan hasil observasi adalah bagian yang merangkum temuan-temuan utama dari observasi yang telah dilakukan. Di sini penulis menyampaikan. Nah, apa sih manfaat belajar teks laporan hasil observasi dalam kehidupan sehari-hari ini? Yang pertama, membantu kita memahami lingkungan sekitar. Dengan terbiasa mengamati dan melaporkan, kita jadi lebih mudah memahami hal-hal yang ada di sekitar kita secara objektif atau dan mendalam. Yang kedua ada melatih tanggung jawab dan kedisiplinan. Proses observasi membutuhkan waktu, ketekunan, dan ketelitian. Hal ini bisa membentuk sikap disiplin dalam diri kita. Yang ketiga, melatih kejujuran dan objektivitas. Karena laporan observasi harus berdasarkan fakta.
Selanjutnya Ibu bagikan LKPD 4 kelompok ya. Siap Bu. Boleh dikerjakan. Gimana tuh cara mengerjakannya? Itu ya, di sini ada bisa di-scan, bisa disimak dulu, lalu ada petunjuk pengerjaannya, lalu kalian jawab di bawah ya. Siap Bu. Ibu kelompok satunya dari mana? Dari situ. Dari sana aja. Oke. Kelompok 2. Ya, di sini ada bisa di-scan, bisa disimak dulu, lalu ada petunjuk pengerjaannya, lalu kalian jawab di bawah ya. Siap Bu. Ibu kelompok satunya dari mana? Dari sana aja. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Bisa Bu. Bisa Nurul? Ibu udah, maaf ya, sebentar. Ibu udah, boleh ya, Ibu udah tulis, Ibu udah, Ibu tulisin ya KPD-nya. Iya ya, sabar. Ibu. Oh iya, Ibu. Makasih. Sama-sama. Ya, sabar. Ini punya ibu. Oh iya. Pasti ibu. Makasih. Sama-sama. Boleh ya, kita udah mengerjakan LKPD. Kita menyimak lagi yang tadi kuisis karena tadi banyak lumayan banyak yang salah. Jadi kita ulang lagi ya. Siap Bu. Ya, Bu. Siap Bu. Aku siap. Boleh dengerin dulu. Kita menyimak dengan seksama. Teks laporan hasil observasi. Judul laporan hasil observasi kaktus saguaro. Kaktus saguaro Carnivia gigantea adalah salah satu jenis kaktus terbesar yang ditemukan di gurun Sonora, Amerika Serikat. Kaktus ini Boleh ya, kita udah mengerjakan LKPD. teks laporan hasil observasi. Judul laporan hasil observasi kaktus saguaro. Kaktus saguaro Carnivia gigantea adalah salah satu jenis kaktus terbesar yang ditemukan di gurun Sonora, Amerika Serikat. Kaktus ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 12 meter dan memiliki batang yang tebal dengan duri-duri panjang. Kaktus saguaro menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan gunung yang kering. Batangnya yang tebal mampu menyimpan air dalam. Ini ada hadiahnya ya anak-anak. Enggak, juara 1, 2, 3 yang dapat. Tadi aku juara 2. Kan tadi banyak yang salah ya, jadi kita ulang lagi kuisnya. Jadi yang pertama ada Dewi, yang kedua ada Reza, yang ketiga ada Ucu. Boleh ya, Pak?
hadiah dari ibu. Dewi boleh duduk lagi. Makasih ya. Dewi udah bagi. Gak apa-apa ya, ada sedikit hadiah dari ibu. Dewi boleh duduk lagi. Makasih ya. Dewi udah bagi. Masih semangat? Berdiri lagi kita. Yang lagi ya. Boleh tidak berdiri tidak? Yuk. Mulai. Semangat belajar bahasa Indonesia. Ya. Yuk mulai. Mulai ya. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi muridku. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi. Dapat dimengerti materi pembelajaran hari ini? Dapat. Bisa. Begitu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Boleh ditutup berdoa dulu oleh kayaknya Ida. Baik, sebelum untuk pertemuan kali ini, mari kita berdoa dan masing-masing silahkan. Pertemuan selesai. Sudah ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dimengerti materi pembelajaran hari ini? Dapat. Bisa. Begitu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Boleh ditutup berdoa dulu oleh kayaknya tidak. Baik, sebelum untuk pertemuan kali ini, mari kita berdoa dan masing-masing silahkan. Sudah ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.